sudah diserahkan. Nah, jadi wakilnya ini menyerahkan, jangan tunda-tunda, jangan simpan-simpan, mati. Kalau ada orang mati karena menyimpan emas, di akhirat dia mikul emas. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla. Siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya. Kalau ada orang di akhirat nanti mikul emas, kan masih bangga juga. Ini mikul beras 2,5 kilo pula tuh. Malu. Apalagi memikul salah lawa. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis yang ke-89. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala rajulun, apa ti rajulun? Laki-laki. Laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-laki itu? Umair bin Hammam namanya. Umair bin Hammam. Dia berkata kepada Nabi, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3. Tahun 3 waktu udah pindah ke Madinah. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kata Umair, kalau aku mati perang, nanti aku di mana di akhirat? Kata Nabi, kau masuk surga, fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi. Di tangannya ada beberapa biji kurma. Dia sedang makan kurma nih. Ini orang sedang berperang nih, berkecamuk, dia makan kurma. Habis itu ditanyanya, ya Rasulullah, ya, kalau aku ikut perang tuh lalu aku mati, nanti aku di mana? Kata Nabi, kau masuk surga. Dicampakkannya kurma-kurma ini, langsung dia perang. Biasanya orang kalau sedang makan, menyelesaikan makannya atau langsung makan dulu. Makan. Udah mau habis pun pengajian tuh makan dulu. Ayo kita ke sana. Tunggulah sayangnya sepiring lagi. Ayolah kita ke sana. Lalu tambah cek. Nah, ini kurma ini masih ada di tangannya. Makanan pokok mereka waktu itu kurma. Tamaratin fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Dicampakkannya. Tak ada gunanya lagi makan ini. Langsung dia ikut berperang. Summa qatala. Kemudian dia ikut berperang melawan musuh kafir musyrik. Hatta qutila, sampai dia mati. Tung tang mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih. Kalau kita lah di situ, kita lah yang ada di situ. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang tuh, aku masuk surga. Kata Nabi, masuk surga. Nah, selesaikan ini dulu ya Rasulullah ya. Sayang nih yang mau bazir sekali lagi. Itu. Jadi Nabi kita sama dengan Nabi orang itu dulu sama apa tak sama? Sama. Qurannya sama apa tak sama? Sama. Hadisnya sama apa tak sama? Sama. Lalu yang beda itu apa? Sikap beramalnya. Mereka dulu segera, kita delay. Delay. Gara-gara selalu naik pesawat delay, itu yang amal delay. Maka jangan heran nanti pas pengumuman di akhirat, masuk surga delay. Gara-gara amal delay. Tahajud jangan delay, langsung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, insyaallah. Taufik artinya mengalahkan keinginan kita, mengikut keinginan Allah. Berjumpa keinginan Allah dengan keinginan kita, itu namanya taufik. 3 hadis subuh. Subuh ketiga nanti kita bahas hadis nomor 90. Mana kertas? Apa keuntungan menyebut la ilaha illallah? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah baik, alhamdulillah baik, Allahu akbar baik, la haula wala quwata illa billah
baik, tapi di antara semua yang paling afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antum usahakan habis tahajud malam menjelang subuh 100. Kalau di Aceh ada namanya ratib seribeh. Seribeh itu apa artinya? 1000. Ratib seribeh, meratib berzikir 1000. Nanti antum pergi ke Makkah Madinah, nampak jualan tasbih panjang 2 meter. 1000 itu isinya. Kalau tasbih antum pendek, itu di ujung kepalanya ada 10. Artinya kalau udah dipetik 100 kali 10, jadi 1000. Paling tidak 100 lah. Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, la ilaha illallah 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 3. Istighfar 100, la ilaha istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Tak juga bisa. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau habis sholat istighfar 11, salawat 11, la ilaha illallah 11. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 11. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu sudah minimalis. Itu amartul minim itu. Gunanya apa? Saya dulu tak tahu apa gunanya. Baru tahu saya pada saat-saat genting dan mendesak. Allah tolong kita, datang pertolongan. Walladzi anzalas sakinata, Allah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Dimasukkannya ketenangan ke dalam hati kita kalau kita banyak berzikir. Bukan kata saya, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Antum tak tahu payung antum tuh mantap atau tak mantap. Kapan baru antum tahu? Nanti waktu hujan lebat baru antum tahu. Payung ini tak pernah dipakai, tapi antum udah sedia payung. Karena kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kapan baru antum tahu payung antum ini mantap? Pas hujan. Begitu hujan, ayo rupanya bocor. Jadi orang yang tahu dia zikirnya itu pada saat genting. Naik pesawat lah kami. Pesawat ini muatnya cuma 4 orang. Tak pakai pramugari saking sempitnya. Dari kota ini ke tempat acara itu, saya tertidur. Sampai di tempat acara, orang tuh heran. Ustaz kok tertidur? Ya aku mengantuk ya tidur. Kami Ustaz, takutnya kami mati ini kan. Baru saya tahu, oh itu rupanya arti ketenangan tertidur gitu. Takutan. Satu malam, saya biasa kalau di mana-mana itu dikasih kamar sendiri. Ini kamar sendiri. Tim di kamar sebelah. Tidurlah saya di kamar. Tiba-tiba antara mau tidur mau jaga, rasa-rasa keluar ruh saya itu. Keluar dia setengah. Dingin kaki itu lemas. Macam-macam keluar dia dari badannya. Kalimat yang spontan, automatically, yang otomatis dari mulut saya kalimat la ilaha illallah. Itu yang selalu saya baca banyak-banyak. Otomatis nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setelah tersadar lagi, masuk dia lagi balik ke dalam, baru ingat, oh agak-agaknya mati dulu, nanti begitulah. Itu dikasih Allah geladi kotornya jadi. Abdul Somad, nah ini
Ini agak-agaknya nanti beginilah, kau kasih begini supaya kau lebih yakin. Kadang kita beramal nih, apalah guna la ilaha illallah. Tapi pas mengalami itu, oh itu ternyata guna. Di saat-saat genting, di saat-saat sulit, kita tidak stres, tak depresi. Dikurung orang itulah saya dalam satu kamar. Saya sama 2 orang tim. Cabut orang itu pedang. Herannya saya, sampai sekarang saya heran. Tak ada dalam hati saya itu takut mati lah apa enggak. Saya aman, tenang. Di dekat saya itu ada tiang besi, tiang lampu. Nah, saya hanya duduk di dekat tiang itu. Nanti kalau dimatikan orang nih lampu, maka yang pertama saya pegang tiang besi ini. Insya Allah aku pukulkan ke orang semua. Tak apa, aku mau mati, tapi paling tidak mati dia sempat bengkak duluan kan. Ya mau mati konyol. Tapi dalam hati takut lah, cuma tak ada. Nah, itu. Oh, di situ baru saya tahu. Oh, itu rupanya guna la ilaha illallah. Siap kita, ready kita. Gitu juga waktu mendarat di Hong Kong, pas turun datang polisi-polisi Cina tuh. Tak ada saya cemas, takut, mencret, rasa mau terkencing, tak ada. Oh, di situ rupanya guna la ilaha illallah. Jadi antum bapak banyakkan aja la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada hitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyak. Kenapa Ustaz tadi bilang 100? Kenapa Ustaz bilang 11? Kalau tak dikasih angka, kita bingung sendiri. Makanya kadang orang amalannya 1000, 2000. Aslinya tak ada hitungannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk. Tegak, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Pas mau tidur gitu juga. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai tidur. Ada jamaah mimpi. Jamaah ini bermimpi. Mimpi jumpa sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada Abdul Somad. Bilang sama dia, dia tuh tak ada apa-apanya, tak hebat dia. Yang hebat tuh itu. Tunjuknya perempuan umur 30-an di dekat telaga. Apalah arti perempuan dekat telaga? Kata dia, perempuan itu emaknya. Emak saya meninggal umur 71, bukan 30-an. Kalau saya cari hadisnya, rupanya dalam hadis kita kalau masuk surga umur kita 30, 31, 32, 33. Tak ada orang 70 di surga. Karena kalau 70 dikasih bidadari, apa yang mau bisa dilakukannya? Jadi umur kita ini balik 30, 31, 32, 33. Telaga. Nanti kita ini kan bangkit di padang mahsyar, ada pembagi hisab, ada pembagian kitab, Siratal Mustaqim. Terakhir kali telaga. Out. Telaga Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Kabar gembira melalui jamaah. Kau sedih, mak kau bersama, ini jamaah ditunjukkan Allah. Saya sering kali tidak ke saya, ke jamaah. Dulu gitu juga waktu ceramah di Jakarta. Ustaz, saya mimpi melihat Ustaz duduk dekat Habib. Ada Habib Umar. Apa artinya Ustaz? Oh, kalau kita mimpi jumpa ulama, artinya berarti kita sama dengan ulama itu, semanhaj, sama-sama ahlus sunnah. Berarti kalau nampak aku duduk sama Habib Umar, berarti aku ni ahlus sunnah, untuk meyakinkan aku. Orang kan bilang aku ni ahli bid'ah. Berarti aku ni ahlus sunnah, semanhaj aku dengan Habib Umar. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Rupanya tak begitu maknanya. Seminggu sesudah itu, itulah saya duduk dengan Habib Umar di Istiqlal itu. Allah cuma mau ngasih tahu,
Somad, lebih tembus lagi jamaah itu daripada kau. Begitu juga dengan jumpa Nabi. Jamaah itu yang nampak, saya tidak. Sampaikan ke Abdul Somad, yang hebat itu bukan dia, yang hebat itu perempuan yang umur 30-an dekat telaga itu. Makin menguatkan saya. Ditanya orang inilah jamaah yang mimpi tadi, apa amalan kau sampai jumpa Nabi? Kata dia, aku sebelum tidur berwudu. Habis berwudu itu aku berselawat sampai tertidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu. Saya Pak Ustadz asal tidur mimpi saya bawa mobil balap aja. Iyalah main game sebelum tidur. Saya Pak Ustadz mimpi saya menembak aja. Iyalah kau sebelum tidur nembak musuh tuh. Jadi kalau ada jamaah mengaku saya udah 4 kali mimpi Ustadz, pasti saya tanya, kau sebelum tidur nonton YouTube aku kan? Nah itu yang terbawa ke mimpi. Alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi saya ini, dulu ada anak kecil umur 5 tahun di UIN, dibawa sama neneknya. Ustadz cucu aku ini demam, waktu mengigaunya, oh Ustadz sama. 2 aja. Yang kedua ada dekat Sungai Siak. Ustadz tolonglah ke rumah saya, mertua saya sakit, mengigau Ustadz. Alhamdulillah 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Apa pula guna selawat kepada Nabi? Ah, udah terjawab dah tuh. Terjawab kan dari cerita tadi? Banyak selawat, ingat kita ke Nabi, berjumpa ruh kita itu sama Nabi. Di mana berjumpanya? Waktu tidur tuh ruh kita itu berjumpa. Jadi kalau antum mimpi, itu ruh antum tuh berjumpa. Mimpi jumpa orang tua, mimpi jumpa ulama, ruh itu tua. Jumpa orang mati, itu ruh kita tuh berjumpa di alam arwah. Bedanya ruh kita tuh masuk ke jasad balik. Ruh dia ditahan Allah SWT. Kalau ditahan Allah ruh kita tuh, itulah mati sedang tidur tuh. Makanya sebelum tidur tuh kita berwudu, berselawat supaya mati husnul khatimah. Kalau bisa sebelum tidur jangan megang handphone. Takutnya pas mati ditanya orang, apa yang dipegangnya terakhir bu? Handphone. Hukum mengqadha salat di waktu terlarang. Habis subuh boleh, habis asar boleh. Bukan kata saya, dalam fatwa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqaf, boleh sholat kalau ada sebabnya. Sholat jenazah habis asar boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, ada sebabnya. Termasuk sholat qadha boleh. Tapi kalau bisa antum qadha subuh jangan di masjid. Senyum nanti kawan, banyak utang kau kedua. Apa boleh sholat subuh dan isyraq boleh sholat subuh dan isyraq beda masjid? Ini yang bertanya, ini yang datang habis sholat subuh tadi. Ini sholat subuh sana. Habis itu, karena kalau tak sholat subuh di sana, tinggal masjid dia. Habis itu dia datang kemari. Lalu sholat isyraq dia di sini. Saya belum dapat lagi pendapat ulama. Saya tak berani. Yang saya tahu, man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada, duduk dia di situ. Jadi nanti kami sholat di sini, sholat duha. Tapi kami ingin juga isyraq. Buat di masjid kan ada 6 hari lagi. Yang hari ini tetap duha. Tapi kalau ada ustaz yang mengatakan bisa kata, berarti dia alim, pernah terbaca. Saya belum pernah terbaca saya. Siapa Dr. Wahbah Zuhaili? Warga negaranya Suriah. Jabatannya dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Ditulisnya tafsir panjangnya semeter, tafsir Al-Munir, ada di rumah. Ditulisnya kitab fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 11 jilid, ada di rumah. Syekh Wahbah Zuhaili sudah meninggal. Al-Alim Al-Mausu'i, ensiklopedia. Kepalanya itu luar biasa. Saya, kalau antum selalu mendengar saya mengutip Syekh Wahbah Zuhaili, fikih selalu saya ngutip Syekh Wahbah Zuhaili. Mengapa banyak orang mengambil hukum dari kitab beliau?
Karena kitabnya itu simple. Apa mazhabnya? Syekh Wahbah Zuhaili ada yang mengatakan mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan mazhab Hanafi. Syekh Wahbah Zuhaili dalam masalah wudu ditarjihkannya di situ kalau tidak bernafsu tak batal, kata dia. Nah, itu. Padahal kalau Syafi'i batal, nafsu tak nafsu batal. Nah, itu. Jadi mungkin dalam manhaj dia Syafi'i, tapi dalam beberapa fatwa dia punya ijtihad sendiri. Ulama besar. Sudah diterjemahkan bukunya Al-Fiqhus Islami wa Dillatu pertama kali ke dalam bahasa Malaysia. Apakah kalau orang tua kita, ibu, buka aurat tak pakai jilbab, yang belum istiqomah, hanya pakai songkok? Saya takut bilang tutup aurat karena pernah dengar ceramah Ustaz tak boleh menceramahi orang tua. Tapi saya sudah berupaya membelikan jilbab yang panjang, belum istiqomah. Potongkanlah video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'at Latif, Ustaz Buya Yahya, Gus Baha, kasih ke dia. Mungkin pakai video saya tak percaya dia. Aku tak yakin nengok Ustaz Somad ni aja Ustaz. Aku nengok Ustaz kau ni tak yakin aja aku, kata dia. Pokoknya antum jangan berhenti mendakwahi dia sampai dia mati, meninggal dunia. Doa juga jangan putus. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ayah yang belum sholat gitu juga, belikan dia sejadah. Tak juga sholat, belikan dia sarung. Tak juga sholat, belikan dia peci. Tak juga sholat, kasih kain kapan. Apa hukum diterima kerja karena orang dalam? Saya sudah ikut tes administrasi, surat-surat, lulus. Ikut tes bahasa Arab, bahasa Inggris, potensi akademik, lulus. Ikut tes wawancara, lulus. Tinggal 2 orang lagi. Antara saya dengan ibu, lupa saya ibu apa namanya, berdua lagi tinggal. Datanglah orang mengajak saya menjumpai Pak Profesor Ilyas Husti, kenalan tuh. Ayo kita jumpai Prof Ilyas. Lama saya terpikir, teman-teman, kalau ku jumpai Prof ini, kenalkan diriku. Saya dari Al-Azhar Kairo, saya S2 Maroko, saya menulis tesis 300 halaman, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladziina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Lalu diluluskannya saya, padahal sebetulnya nilai yang tinggi adalah ibu itu. Lulus saya karena lobi-lobi ini. Maka gaji saya haram, tunjangan saya haram, pensiun saya haram, makan haram aku anak biniku sampai hari kiamat. Tak jadi saya jumpai. Akhirnya lulus juga saya. Jadi lulus saya di UIN itu murni, bersih, karena doa almarhumah emak saya. Dia ingin betul saya PNS. Nah itu. Meninggal dia, saya pun keluar dari PNS. Nah itu menunjukkan PNS itu memang doa dia. 2019 dia meninggal, 2019 juga saya keluar PNS. Memang doa dia, memang dia yang ingin PNS. Jadi saya tanya ke dia, Mak, banyak yang ngajak-ngajak aku gini-gini melobi. Kata dia, tak usah kau tempuh jalan haram. Kau kudoakan sebulan nih. Nah, sebulan masa menunggu tuh. Kalau memang rezeki kau, lulus kau di situ. Kalau tak rezeki kau, di tempat lain Allah kasih kau rezeki. Rezeki itu tak berpintu. Saya ingat cakap. Alhamdulillah saya dikasih orang tua yang mengingatkan saya untuk tidak buat haram. Coba waktu itu kalau dinasihatkan, Mak, aku diajak jumpa, apa kau coba-coba sikit. Daripada mati orang tua maju. Jadi dia memang selalu memberi saya motivasi dan saya dijaganya untuk tidak haram. Itu tak. Mudah-mudahan mak kalian itu juga insyaallah. Jangan antum tempuh cara yang haram, karena nanti antum akan makan haram.
Bagaimana cara memahami takdir Allah dalam kehidupan? Bagaimana agar Allah ridho kepada saya sementara saya masih banyak dosa? Ada perasaan was-was, takut tak diampuni. Cara memahami takdir, tengok Nabi memahami takdir. Macam mana Nabi memahami takdir? Nabi menyusun pasukan perang Badar. Mana matahari terbit? Sana. Matahari tenggelam? Sana. Disusunnya pasukannya di matahari terbit. Sini disusunnya pasukan. Supaya apa? Supaya waktu musuh berhadapan, mata musuh silau. Tengok Nabi memahami takdir. 2. Berkemah di dekat kolam oase. Kenapa berkemah dekat kolam? Karena kalau air dikuasai, maka musuh kehausan. Diintai malam-malam. Tukang masak mengambil air, tangkap tukang masak. Interogasi, tukang masak, berapa pasukan? Kata tukang masak, aku tak tahu, aku cuma masak. Nabi tanya, berapa ekor kambing, berapa onta kalian masak? Sekian. Nabi tahu, dari jumlah onta dan kambing berarti pasukan kalian sekian. Apa maknanya? Nabi memahami takdir, Nabi berdoa, tapi juga berstrategik. Strategi. Jadi jangan antum, kau apalah usaha ke depan, serahkan pada Allah. Jadi kemarin saya dikasih tahu sama ada ustadz, kita ini mesti membuat diari 20 tahun ke depan. Jadi kata dia, antum masing-masing punya diari 20 tahun ke depan. Berarti sekarang tahun 2023. Berarti antum punya diari 2020, 2023, 2033, 2043. Saya waktu dikasih tahu begitu, saya senyum. Kenapa? Karena di laptop saya itu ada 2040. Saya dari dulu buat, aku S1 di sini, S2 gini, S3 sini, habis itu pulang nanti buat ini. Detail bertahun, tahun segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini. Kenapa Ustaz buat sampai 2040? Karena di 2040 itu umurku 63, mati. Jadi kalau hidup 2041 itu bonus. Jadi banyak sekarang anak muda kalau ditanya, apa planning ke depan? La haula wala quwwata. Buat dulu plannya, setelah itu baru la haula. Bukan belum ada apa-apa la haula. Fa iza faraghta fansab. Nabi membuat plan berapa lama? La tuftahannal Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Berapa tahun Konstantinopel direbut? 700 tahun setelah dia bercakap, baru direbut Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Hadis itu dibaca oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari membaca itu, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Meninggal di Konstantinopel, makamnya di Istanbul. Ada pohon kayu besar di situ. Nanti antum panjang umur, sehat badan, singgah di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan berarti Abu Ayyub umur 80. Gimana Abu Ayyub? Serahkan aja lah pada yang muda-muda. 80 tahun umurnya di situ. Demi untuk melaksanakan sunnah Nabi. Jadi antum berkarya, berbuat. Bagaimana supaya saya diridhai Allah? Ya ikuti aturan Allah. Tapi saya ragu Pak Ustaz, saya banyak dosa. Bagus. Kalau antum merasa banyak dosa, bagus. Yang tak bagus itu antum merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain pendosa. Nah, itu yang tak bagus. Saya was-was tak diampuni. Kita husnuzon bahwa Allah mengampuni dosa kita. Yakin. Kakak saya banyak menyakiti hati orang tua, sehingga kami membencinya. Namun dia ingin bersama lagi, tapi tak mengakui kesalahannya.
Kami tak mau. Apakah kami telah memutuskan tali silaturahim? Duduklah kalian, ayah, emak, abang, kakak, adik, ambil whiteboard, spidol. Kau salah kau satu, kau salah kau. Orang kalau tak ditunjukkan salahnya dia tak tahu dia salah. Salah kau menjual tanah. Kata dia itu tak salah, karena itu tanah ayah. Harta ayah adalah harta aku. Jelaskan kesalahannya. Harta ayah itu harta dia. Tak boleh satu anak dapat yang lain tak dapat. Karena kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Wa'dilu baina auladikum, adillah terhadap anak. Tak boleh kau aja ngambil tanah ayah ni, kami tak dapat. Kesalahan kau yang kedua, kau berbini, bini kau tak bakti pada orang tua. Kau termasuk laki-laki takut bini. Jelaskan kesalahannya. Kalau antum tak sanggup, panggil ustaz. Jangan saya. Ustaz Saidul Amin, Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, panggil untuk menjelaskan. Duduk, namanya acara arisan keluarga halal bihalal. Mesti ada wasitnya. Saya beberapa kali diundang wasit. Ada orang tak punya anak, ada anak angkat, meninggal, ada istri. Kata adik-adiknya, ini harta abang kami. Kata istrinya, abang kau dulu datang ke rumah membawa Vespa buruk. Ambillah Vespanya ini. Ini harta kami berdua. Datanglah adik-adiknya jumpai saya. Ustaz, tolong Ustaz damaikan kami. Tapi jangan bilang ke kakak tu kami datang ke Ustaz. Tak lama sesudah itu datang pula istrinya. Ustaz, tolong damaikan kami. Tapi jangan Ustaz bilang ke adik-adiknya aku melapor ke Ustaz. Oh, selesai dia. Datang saya ke situ. Ini istrinya, ini adiknya, ini anak angkatnya. Saya bicarakanlah. Anak angkat tak dapat harta warisan. Tapi kalau dulu ada menghibahkan, hibahnya sah, tak boleh kalian gugat. Istri pakai dua hukum. Kalau pakai hukum fikih 1/8. Kalau tak ada anak, kalau tak ada anak 1/4. Karena tak ada anak berarti dapat 1/4. Tapi kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, gono gini. Sejak menikah dibagi 2, baru bagi. Karena tak ada anak maka saudara kandung dapat. Saudara kandung pembagian kalian sekian. Anak angkat pembagian kau segini kalau ada hibah. Istri pembagian kalian cara 2. Untuk pakai fikih atau kompilasi hukum Islam. Habis itu mulailah serang Irak sama Iran. Kalau kalian mengundang aku untuk nonton kalian kelahi, bagus aku pulang. Akhirnya gencatan senjata. Beginilah, kalau kalian tak percaya sama aku, pergi kalian ke pengadilan. Tak ada gunanya aku datang sini. Billahi taufik walhidayah. Kalau kalian mau dengar cakap aku, pakai yang ku cakapkan tadi. Kalau kalian tak mau, pergi kalian ke pengadilan. Nanti wartawan akan ada menulis itu, ditulisnya di berita kalian berebut harta warisan. Billahi taufik walhidayah. Selesai, saya pun pulang. 3 hari setelah itu datang telepon adik. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati kakak kami. Kami sudah berbagi. Tak lama itu telepon pula istrinya. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati adik-adik kami. Jadi mesti dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Tak bisa didiamkan. Jangan menyimpan masalah macam menyimpan bom waktu. Meletup nanti dia. Tak seperti biasa kita kedatangan hamba-hamba Allah yang luar biasa. Muhammad Mutawakkil Mahbub, sesuai dengan namanya. Muhammad terpuji, Mutawakkil bertawakal kepada Allah, Mahbub disukai orang. Se-Indonesia ini yang menonton dia, seluruh orang yang menyaksikannya di televisi suka mendengar bacaan. Ada juga yang tak suka, setan, karena dia membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau mau turun rahmat Allah,
Maka cara menurunkan rahmatnya dengan memperbanyak menghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Rahmat Allah itu macam burung yang berkeliaran. Macam mana supaya burung itu hinggap di rumah kita? Kita sebarkan beras, jagung. Begitulah rahmat itu bertebaran. Macam mana supaya dia singgah tempat kita? Buat anak kita ngapal Quran, baca Quran di rumah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang orang salah paham tentang rahmat ini. Tetangga saya Pak Ustadz, anaknya hafal Quran, hidupnya susah. Tetangga saya satu lagi, anak pertama mabuk, anak kedua sakau, anak ketiga narkoba, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ada kesulitan menjadi nikmat, ada harta menjadi laknat. Kalau dengan kesulitan itu makin khusyuk sholat, maka dia sesungguhnya nikmat. Kalau dengan dunia ini makin lalai kepada Allah, maka dia laknat. Jadi cara pandang kita dirubah oleh Islam. Setelah kita berislam, yang kata orang nikmat ternyata laknat, yang kata orang laknat ternyata rahmat. Jadi coba kita renung-renung dulu. Yang kita terima ini membuat kita dekat sama Allah atau makin jauh? Contohnya itu sepeda motor antum. Menurut orang sepeda motor itu nikmat. Tapi kalau antum bonceng mahasiswi, laknat. Antum bawa kajian subuh nih, rahmat. Sepeda motor antum nih, kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat Ustaz. Subuh aja yang rahmat. Nah, itu belum hijrah lagi. Subuh ini pula kita kedatangan tamu-tamu dari Kuala Lumpur, dari Bandar Seri Begawan. Cuma tak bisa dibedakan mukanya, sama macam muka kita juga. Beda kalau tamunya dari Arab. Nah, serumpun Melayu. Mudah-mudahan diikat dengan ikatan Islam, diikat dengan ikatan Melayu, bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, babun, bab, fil mubadarati, segera, ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Kalau satu khair, kalau banyak khairat. Jadi kalau sudah ada pilihan kebaikan, segera, jangan tunda-tunda. Saya sebetulnya udah lama mau ikut pengajian Riyadhus Shalihin nih. Kenapa belum datang? Inilah nunggu waktu luang. Tak bisa. Segera. Yang sudah ikut online, segera datang. Saya sebetulnya udah lama mau sodakoh Pak Ustadz. Terus kenapa belum? Anak saya masih sekolah pula. Nantilah kalau udah kuliah dia baru agak ringan ini. Pas anak udah kuliah, makin besar pula biaya kuliah nih Ustaz. Nantilah kalau anak ini udah kerja. Pas udah kerja, mau nikah pula dia Pak Ustaz. Nantilah kalau udah nikah dia agak ringan ini. Pas udah nikah, hamil pula menantu saya tuh Pak Ustaz. Nanti kalau lahir cucu nih insya Allah, pas lahir cucu
makin besar pula, pampersnya aja habis. Sampai akhirnya mati menyesal. Maka kalau udah ada peluang untuk buat baik, al-mubadaratu fil khairat, segera, tak usah pikir-pikir lagi, eksekusi langsung. Wahassi, motivasi. Man tawajjaha li khairin, siapa yang sudah mengarah kepada kebaikan. Ini arah nih dua, ada arah baik, ada arah tak baik. Kalau sudah mengarah dia kepada baik, alal iqbali alaih, terima, ambil, laksanakan cepat-cepat, jangan tunda-tunda lagi. Bil jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud. Taraddud, bimbang, jadi tak jadi, iya tak iya, ngaji tak ngaji, solat tak solat. Tak usah bimbang-bimbang, karena bimbang-bimbang tu kerja setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Jangan dulu, nantilah, masih muda lagi, puas-puaskan dulu mabuk ini. Tak bisa. Segera, min ghairi taraddud, tak boleh bimbang-bimbang, tak boleh ragu-ragu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu nama babnya. Susunannya biasanya 3. Bab, ayat, hadis. Habis bab, sekarang ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu berbuat baik, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Fastabiqu, berlomba. Dari kata fastabiqu inilah Musa bakoh, lomba baca Quran, menang Muhammad Mutawakkil Mahbub. Lomba mancing Pak Ustaz, macam mana lah mau dapat ikan di kolam pancing? Kolam ikan tuh besarnya 100 kali 100. Sudah dikasih makan pagi tadi. Yang memancing 100 orang, ikannya 1 ekor. Judi. Bayar 100, 100, 100, 100. Pesertanya 100 orang. Kali 100.000. Berarti terkumpul 10 juta. Siapa yang dapat ikan ini dapat hadiah 5 juta. Duit siapa 5 juta itu? Duit peserta. Yang 5 juta untuk biaya operasional. Judi. Tunggulah ikan tadi. Bergeraklah pancing itu. Rupanya kawan nyenggol di belakang. Manusia ini ada bodoh, tapi yang lebih parah lagi, dibodohi orang, dan dia sadar dia dibodohi orang, menikmati kebodohan. Dosanya jelas, waktu habis. Kalau memang betul mau memancing, pergi ke sana ke Bagan Beniung, pergi ke sana ke Sungai Kampar. Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan, 4 sungai-sungai besar. Begini mancing. Sampai ke tengah sana, bukan cuma ikan dapat antum, buaya pun bisa balik. Ikan-ikan toman besar-besar. Wa qala ta'ala, wasari'u, wasari'u, cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Wasari'u, cepat-cepat. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Allah. Wa jannatin, dan surga. Ustaz Somad, boleh enggak kita beribadah mengharapkan surga? Sekarang saya tanya, boleh tak kita sholat minta surga? Ini ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya Allah, berikanlah aku surga. Kau jangan minta surga. Gak boleh kita minta surga. Kalau kita minta surga berarti kita tak ikhlas. Kau ngaji di mana?
Allah yang nyuruh. Nabi pun menyuruh. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Allah menyuruh, Nabi menyuruh. Kenapa tak boleh? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau surga itu luas, jangan antum persempit. Ini sekarang banyak orang mempersempit surga. Surga itu isinya cuma 3, dia, bininya, sama mertuanya. Yang lain masuk neraka semua. Surga itu luas. Sudah diluaskan Allah surga, dia pula menyempit-nyempitkan surga. Tak kapan dia diangkat Allah jadi tukang ukur surga. Arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan Allah, disediakan Allah. Bukan lil musallin, bukan lis shaimin, bukan lil hajjin, bukan lil mu'tamirin. Disiapkan untuk lil muttaqin. Haji, sholat, puasa itu jalannya. Kalau sudah haji, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, kau jadi muttaqin. Kalau sudah puasa, jadi muttaqin. Jadi kalau ada orang sholat tidak muttaqin, berarti belum sampai ke stasiun. Kalau ada orang rajin puasa tidak muttaqin, belum sampai ke tujuan. Baru sibuk di Simpang Panam. Bukit. Baru sampai situ. Belum sampai lagi. Tujuan dari semua ibadah ini adalah muttaqin. Takut kepada Allah. Takut berzina, takut minum khamar, takut riba, takut buat dosa, takut masuk neraka. Kalau antum selama ikut ngaji Riyadhus Shalihin ini makin takut sama Allah, teruskan. Tapi kalau antum makin ngaji cuma hafal hadis, hafal ayat, hanya untuk mendebat ulama, berhentilah. Tobat. Bukan berhenti ngaji maksudnya. Berhenti dalam perbuatan istidraj. Bukan berhenti ngaji maksudnya. Berhenti dalam perbuatan istidraj. Dimain istidraj. Dimain istidraj. Dimain istidraj. Dimain istidraj. Dimain istidraj. Dimain